Hai, selamat pagi teman-teman. Di sini pagi-paginya cerah banget. Ini tanaman kacangnya udah mulai banyak buahnya ya teman-teman. Cantik banget nih. Tuh buahnya banyak. Walaupun dirawatnya secara organik, selalu bagus ya kalau di kebun sini. Ini tanaman kacangnya. Tuh. Jadi kalau mau buahnya banyak begini, tanamnya juga banyak ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih ada 15 pohon ya dalam satu potnya. Jadi buahnya banyak. Nih, ada yang merah, ada yang hijau. Hari ini saya mau ngeliat-liat tanaman aja. Lagi bangga sendiri aja ya teman-teman. Karena lagi lumayan subur tanamannya. Mungkin di sini hujannya lagi nggak terlalu sering, jadi ke tanaman juga jadi lebih bagus ya teman-teman. Pupuknya lebih maksimal, nggak terbawa hujan. Ini semua tanaman di sini dirawatnya secara organik. Pupuknya juga hasil buatan sendiri ya teman-teman. Di sini juga nggak pernah disemprot, walaupun pakai pestisida nabati ya teman-teman, nggak pernah sama sekali. Terus suka ada teman-teman yang nanya, gimana kalau udah kena hama ya? Ya pasrah aja ya teman-teman. Biasanya saya tanam yang baru. Cantik banget ini. Dan semua pot di sini saya memakai yang beragam ya teman-teman, dari ukuran kecil sampai ukuran yang paling besar. Saya pakai ukuran 60. Semua pot di sini saya kasih tatakan, walaupun planter bag juga ada ya teman-teman, sama saya kasih tatakan. Manfaatnya biar lantainya nggak terlalu kotor kalau nyiram. Terus kalau ada kelebihan air begini ya teman-teman, nanti buat cadangan pas lagi panas ya, nanti keserap, airnya keserap pas lagi panas-panasnya. Karena di balkon sini cuacanya lumayan panas daripada di bawah ya teman-teman. Bunganya lagi cantik. Ini bunga Mexican ya teman-teman. Dan bunga ini pohonnya tinggi kayak tanaman bunga matahari ya teman-teman. Nah, lihat ke sini. Di sini ada pohon apel. Ini pohon apel India ya teman-teman. Udah mulai berbuah. Dan kalau udah berbuah begini, wajib banget pakai bungkus ya teman-teman, harus dibungkus biar gak disengat lalat buah. Nah, di sini ada jambu, alhamdulillah ini tersisa ya, walaupun jambunya rontok masih disisain ya. Masya Allah, seneng banget. Tuh cantik ya teman-teman. Ini jenis jambu king rose. Di sini lagi ada pesawatnya bolak-balik tiap pagi ya teman-teman. Barusan ada helikopter juga, pendek banget.
Ada dua. Nah, di sini juga ada rambutan. Ini rambutan yang sering banget berbuah ya, teman-teman. Berbuahnya di luar musim. Dan sekarang mungkin lagi musim ya. Bunganya sangat banyak, teman-teman. Hampir di seluruh pucuk ini mengeluarkan bunga ya. Hampir di semua pucuknya. Cuma di sini banyak semut aja tuh. Kelihatan nggak, teman-teman? Banyak semut rang-rang ya. Tuh biasanya 2-3 bulan sekali saya panen. Berbuahnya terus-terusan ya, nggak berhenti. Nih ada yang masih berbunga, ada yang udah berbuah ya, teman-teman. Ini semutnya banyak banget. Kayaknya nggak rela saya pegang, langsung gigit. Aduh. Lihat ke sini. Ini semuanya saya beli pot sama bibit di online ya, teman-teman. Kecuali media tanam saya beli di toko dekat rumah. Sekalipun saya beli pot yang paling besar, tetap saya pilih online karena praktis. Nah, di sini juga ada kedondong. Ini primadona di kebun sini ya, teman-teman. Karena saya juga sangat suka buah kedondong dan ini gampang berbuah tanpa henti ya. Ada tanaman okra. Tuh, ada yang sebentar lagi saya panen. Dan di atasnya, di batang yang sama ini udah mengeluarkan buah ya. Jadi kedondong ini rekomendasi banget buat ditanam karena terus-terusan buahnya ya, teman-teman. Dan mau lihat ke sebelah sini. Di kebun sini ditemenin si empus. Si empusnya habis makan langsung pergi, nggak tahu kemana. Kabur. Nah, di sini ada seledri, ada daun bawang, ada kucai. Ini daun bawang saya tanam dari dapur bibitnya ya, teman-teman. Ini tadinya satu biji, satu benih, satu bibit, lama-lama bisa banyak. Dan ini ada bayam Brazil, cantik banget. Ini baru diperbaharui. Kalau baru diperbaharui biasanya langsung cantik ya, teman-teman. Dan di sini di depannya ada seledri. Ini seledrinya jenis lumayan besar ya, teman-teman. Dan saya tanam dari biji. Ada bunga. Wajib ada bunga ya, teman-teman. Biar hamanya teralihkan. Sama cantik juga, suka saya. Katanya wajib banget kalau kita berkebun secara organik, wajib tanam bunga. Nanti banyak kayak lebah ya, teman-teman, menyerbuki tanaman kita. Nah, lihat ke sini. Ada si cantik. Ini kale curly ya, teman-teman. Dan di sini ada kacang hijau. Saya bibitnya tanam dari dapur ya, teman-teman. Ini jenis kacang hijau ini sangat singkat, kurang lebih 2 bulan udah bisa panen ya, teman-teman. Dan di pot yang sama
Ini masih ada tanaman bunga mataharinya. Jadi di bawahnya ada kacang hijau, di atasnya ada bunga matahari. Tuh, udah mulai cantik teman-teman. Dan di sini juga ada pare. Ini parenya nggak mau berbuah, nggak tahu kenapa ya. Lagi ada pesawat lagi. Masih ada bunga di sini. Nah, belum lihat ke sebelah sini ya, teman-teman. Di sini ada tanaman genjer. Ini tadinya di balkon atas ya, teman-teman. Ini saya baru pindah ke sini karena mau dilihatin ke teman-teman. Ini jarang banget saya liatin ya. Ini asal muasalnya saya ambil di sawah. Tadinya mungkin beberapa biji aja ya, teman-teman. Lama-lama bisa banyak. Gampang banget kalau udah punya satu pohon aja, dibiarkan si buahnya ini ya, teman-teman. Ini bunganya, buahnya. Nih, ini udah tua. Kalau udah tua taruh aja begini ya. Nanti lama-lama ini jadi genjer kecil begini ya, teman-teman. Dan ini saya tanam di ember, embernya tanpa dilubangin. Jadi ini nanti kalau siang nggak khawatir ada nyamuk ya, teman-teman. Karena airnya pasang surut kan, kadang kering, kadang juga ada airnya. Jadi si nyamuknya nggak ada nyamuk ya. Lumayan subur ya, teman-teman. Cantik banget nih. Ini udah siap dipanen ini. Dan seperti biasa, saya ini suka banget padi, teman-teman. Nih, saya biarkan aja dari media tanam, padinya langsung cantik dong, langsung tumbuh. Ini padi hidupnya di darat ya, teman-teman. Berarti kalau kita tanam padi di darat begini, bisa bagus juga ya, teman-teman. Gak usah ditanam di sawah. Nah, coba ada banyak ya, sekarung aja. Dan di sini ada labu. Ini labunya udah mulai berbuah ya, teman-teman. Ini kemarin yang suka saya petikin bunganya, alhamdulillah. Sekarang udah ada buahnya satu. Kalau labu tanam di pot, palingan satu buah aja ya, teman-teman. Gak bisa banyak, berbuahnya gak bisa banyak kayak di sawah. Di sini ada terong. Ini terong buahnya cantik ya, teman-teman. Dan jenis terong ini lumayan besar. Nanti buahnya lumayan besar. Nih. Jadi semangat berkebun ya buat teman-teman. Karena kita berkebun, kita juga bisa mandiri sayuran. Gak usah setiap hari ke pasar. Saya semenjak berkebun jadi jarang beli ke pasar ya, teman-teman. Karena udah tercukupi dari kebun, paling ke pasar beli yang gak ada di kebun. Dan saya juga mau ngeliatin ke teman-teman, selain ada tanaman di balkon sini, ada juga di bawah ya. Saya tanam pisang dan pisangnya juga bagus, teman-teman. Selalu bisa panen, selalu bisa berbuah.
Di balkon sini luasnya 5 kali 10 ya teman-teman, lumayan lumayan luas. Dan ini ada bunga kol sama kol ya teman-teman. Yuk mari kita ke bawah ya teman-teman. Us, mau ikut gak? Si impusnya ngumpet karena panas sekali ya teman-teman. Sebelum ke bawah saya mau metik ini. Ini sayang banget nih teman-teman, saya suka banget bunga labu. Teman-teman udah pernah coba nggak bunga labu? Dan ini juga nih, saya petik kacang. Ini udah besar begini ya. Tuh buahnya sampai di lantai dong teman-teman. Jadi ayo berkebun teman-teman. Cuma tanam di pot aja kita bisa untung nih. Untung banget, kita untung bisa kapan aja bisa panen. Yang penting kita rajin merawat, rajin mupuk ya, jadi tanamannya bagus. Terus kacang ini juga organik nih, panjang banget ini, kayaknya hampir 1 meter deh teman-teman panjangnya. Nih metik kacang hari ini ya, lumayan buat makan siang nanti. Dan saya juga mau metik ini nih, ini daun kol yang udah tua ya teman-teman. Ikan gurame saya suka banget ini daun bunga kol. Saya juga pelihara ikan ya nih. Jadi nggak ada yang kebuang sia-sia, daun yang udah tua pun saya manfaatkan buat ikan. Kalaupun nggak buat ikan, bisa dibikin pupuk ya teman-teman. Yuk mari ke bawah. Cantik banget genjernya ya. Yuk kita ke bawah ya teman-teman. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, aku ngelihat begini aja bahagia. Aku ngelihat daun pisang yang hijau yang ditanam secara mandiri sama aku, seneng banget teman-teman. Nah ini udah di belakang, pisangnya udah banyak yang lagi berbuah ya teman-teman. Ada 1, 2, ada 3, ada 4 sama yang di bawah ya teman-teman. Nah ini sebentar lagi mungkin panen, mungkin kurang dari 1 bulan ya. Ini jenis pisang lampeneng ya teman-teman. Dan ini potnya, jadi setiap ada anakan begini ini harus dibuang ya teman-teman untuk perawatannya. Dan ini saya siramnya setiap hari. Ini saya pakai ukuran potnya, pakai ukuran 60 ya teman-teman. Jadi besar, wajib besar biar pisangnya bisa berbuah. Nah ini aku udah naik ke samping dinding kolam ya teman-teman, jadi bisa lihat pisangnya, bisa megang-megang. Panennya nanti bisa nyicil ya, gak usah langsung semua, karena kalau langsung semua nanti bisa nggak kemakan. Tuh yang ini juga sama teman-teman, ini mungkin jenis pisang uli ya. Kadang-kadang saya beli yang jenis pisang kecil ya, ternyata tumbuhnya bisa besar. Kadang-kadang nggak amanah ya tukang jualan juga. Ketipu saya. Ini dulu saya tanamnya 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Kalau mau lihat cara tanamnya ada di 1 tahun yang lalu. Dan enaknya pakai pot yang besar begini, jadi kita buang sampah segar juga bisa langsung ya teman-teman kesini. Nih kayak saya buang sampah dapur. Ini ada kulit delima, ada biji kulit salak,
semua saya langsung buang ke sini, ini pada tumbuh. Jadi di sini banyak binatang tanahnya, bukan cacing ya teman-teman, binatang tanah kayak kutu, kayak ulet ya. Cacingnya di sini sedikit, nggak tahu kenapa. Nah itu yang bisa mengurai ini. Jadi media tanamnya nggak usah banyak-banyak, saya biasanya banyakin komposnya begini aja. Nah ini dia yang bisa bikin subur juga. Saya punya ikan, ini ada ikan gurame, ada juga ikan nila ya teman-teman. Saya suka banget ini makan daun-daunan begini ya. Tuh. Saya belinya juga di online ini ikannya. Nah ini ada ikan ya teman-teman. Dari tadi saya ngomong ternyata videonya belum kepencet. Dan ini airnya hijau tapi nggak bau, malahan kalau terlalu bersih nanti ikannya bisa mati ya teman-teman. Jadi airnya ini saya manfaatin buat tanaman, jadi tanamannya bikin subur. Nah ini di sini banyak anakan yang udah saya pisahin ya teman-teman. Tuh wajib banget dipisahin, ini anakan yang udah agak gedean tuh, banyak kan ya teman-teman. Jadi nggak usah beli-beli lagi bibitnya ya, banyak banget teman-teman. Dan ini pakannya juga saya samain sama yang dewasa ya, ini besar-besar kan pakannya, nanti lama-lama bisa hancur, mereka juga makan. Jadi gampang banget, nggak ada perawatan khusus ya. Ini tumpen pas di videoin ikannya pada diam, biasanya tuh, biasanya loncat-loncat loh teman-teman. Tuh itu yang kuning itu ikan gurame juga ya teman-teman. Ini ada yang kuning ikan gurame juga. Ini saya mau lihat ikannya udah besar belum ya. Wow udah besar teman-teman ya Allah. Nih penasaran pengen lihat ikan guramenya, ternyata udah lumayan besar teman-teman. Tapi marah-marah kasihan tuh, berontak sampai rontok sisiknya. Ini tadinya kecil banget, saya beli di Shopee ya teman-teman. Tuh banyak tuh. Tuh ini nih, ini yang merah ya teman-teman, yang kuning. Ini yang kuning. Ya udah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Cuma lihat-lihat kebun, lihat-lihat ikan juga ya teman-teman. Semangat berkebun teman-teman. Bye.